Nabi bersabda, tidak halal darah seorang yang sudah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah kecuali dengan 3 perkara. Ya, yang pertama adalah orang yang berzina, zina muhson, yang sudah pernah menikah. Yang kedua, orang yang membunuh orang lain. Yang ketiga adalah orang yang keluar dari agamanya atau keluar dari pemerintahan yang sah. Tapi yang melakukan hal ini semua para jemaah bukan perorangan, ya, harus penguasa yang sah. Ketika melakukan, orang berzina dirajam, orang membunuh dikisos. Ini harus pemerintah, bukan perorangan, bukan lembaga, tapi pemerintah yang sah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas segala nikmat yang kita rasakan. Maka yakinlah Allah akan menambahkan nikmat tersebut dan berusaha untuk sabar menghadapi ujian dan cobaan. Kita berharap Allah Ta'ala mengangkat derajat kita dan menghapus dosa serta kesalahan kita. Harapan kita sholat subuh berjamaah, barangkali juga sebelumnya dimulai dengan witir, lalu kita lanjut dengan duduk sejenak menuntut ilmu sebagai sarana untuk lebih dekat kepada Allah Ta'ala, dan semoga jadi bukti di hadapan Allah sebagai bentuk syukur kita atas nikmat, yaitu nikmat diberikan kesehatan, nikmat diberikan waktu luang. Insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab ini, ya, sudah berapa waktu lalu, ya, saya lupa dari tahun berapa kita bahas kitab ini, ya, yaitu yang judul aslinya adalah Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Syarhi Jawami'il Akhyar. Ya. Kemudian di sini diberikan terjemahan dari judul kitab, mendulang faedah dari kalimat nubuwah, ya. Sampai pembahasan hadis yang ke-53, ya, yaitu diantara sifat orang mukmin. Ya. Penulis beliau mengatakan diantara sifat orang mukmin, ya, membawakan hadis Ali bin Abi Thalib. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muslimuna tatakafa'u dima'uhum wa yas'a bi dhimmatihim adnahum wa yuraddu alaihim aqsahum wa hum yadun ala man siwahum alla la yuqtalu muslimun bi kafirin wa la dhu ahdin fi ahdihi. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa rawahu Ibnu Majah Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ya. Nah, sini diterjemahkan dari Ali radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, ya, Rasulullah SAW bersabda, kaum muslimin sepadan darah-darah mereka. Orang yang paling rendah di antara mereka berupaya memenuhi zimmah, perlindungan mereka, ya, dan dikembalikan atas mereka yang paling jauh di antara mereka, dan mereka satu tangan atas selain mereka. Ketahuilah seorang muslim tidak dibunuh karena membunuh orang kafir, dan tidak pula karena membunuh orang-orang yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin. Hadis riwayat Abu Dawud dan Nasa'i, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Tentu ini perlu penjelasan, ya, dan hadis, ya, lengkap, ya, saya dapatkan dari Sunan Abu Dawud di sini nomor 4530, ya.
yang berbunyi begini, intolaktu ana wal ashtar ila aliin. Aku mendatangi Ali bersama al-Ashtar. Aku di sini adalah seorang tabi'in namanya Qais bin Ibad. Ashtar sini adalah Malik ibn Harith. Berarti dua orang tabi'in. Ya, muridnya Ali bin Abi Thalib. Mendatangi beliau. Ini dalam pengertian mencari ilmu, mendatangi orang berilmu. Ya. Ketika keduanya mendatangi, Ali bin Abi Thalib lalu mengatakan, bertanya, hal ahida ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an lam ya'hadhu ila an-nasi 'ammatan? Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan yaitu semacam wasiat khusus kepada Ali ya, yang tidak diberikan kepada orang secara umum yang lainnya? Maka Ali menjawab, la, tidak ya, illa ma fi kitabi hadza, kecuali yang ada dalam kitabku ini, catatanku ini ya. Fa akhraja kitaban min qirabi sayfih, lalu beliau mengeluarkan catatan tersebut dari sarung pedangnya. Fa idza fihi, di dalamnya terdapat hadis ini ya, meskipun di sini lafadznya al-muslimun ya, yang dalam Abu Daud al-mu'minun. Al-mu'minun takafa'a dima'uhum, ya, orang beriman itu sepadan darah mereka. Wa hum yadunna ala man siwahum, mereka adalah satu tangan dengan yang lain, satu kekuatan. Nanti perlu penjelasan tentu saja para jemaah, dan saya bacakan juga nanti apa yang disyarah oleh Syekh Nasir As-Sa'di ya, Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ya. Dan seterusnya sampai pada wa yas'a bi dhimmatihim adnahum, orang yang paling rendah dari kaum muslimin ya juga harus diakui tentang apa? Tentang perlindungan yang diberikan kepada orang lain ya. Ini yang paling penting juga, orang mukmin tidak dikisos karena telah membunuh orang kafir. Nanti perlu penjelasan ya. Demikian juga tidak dikisos karena telah terjadi pertikaian sampai terjadi pembunuhan terhadap orang yang memiliki perjanjian. Man ahdatha hadatsan fa'ala nafsi, barang siapa melakukan suatu perbuatan baru dalam agama yaitu bid'ah, maka dia harus bertanggung jawab. Wa man ahdatha hadatsan aw awa muhditsan fa'alaihi la'natullah wal malaikati wan nas ajmain ya. Ini lengkap hadisnya ya. Kemudian para jemaah, apa yang dimaksud di sini? Kaum muslimin sepadan darah-darah mereka ya. Bahwa orang beriman satu sama lain itu bersaudara ya. Allah Ta'ala berfirman ya, bahwa innamal mu'minuna ikhwah faslihu baina akhwaikum ya. Orang beriman itu adalah bersaudara. Nah, bisa dilihat dalam surat Al-Hujurat ayat ke-9 para jemaah ya. Ayat 10, innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang beriman itu adalah bersaudara ya. Maka damaikanlah di antara mereka, di antara saudara kalian, dan bertakwalah kepada Allah, semoga kalian mendapatkan rahmat ya. Hadis tersebut menunjukkan kepada kita, dikuatkan oleh ayat tadi surat Al-Hujurat ayat 10, bahwa kaum muslimin sepadan darah-darah mereka. Ini saya bacakan dari terjemahan yang ada dalam kitab ini ya. Tatakafa ya. Tatakafa itu sama, sederajat. Orang beriman itu tidak ada perbedaan satu dengan yang lain kecuali takwanya para jemaah ya. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang bertakwa ya. Allah berfirman, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Hai manusia, sesungguhnya aku ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, berbangsa-bangsa, berkabilah-kabilah, agar saling mengenal satu sama lain. Dan yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Nabi juga bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Rawahu Muslim. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada kalian dari fisik, bentuk fisik dan juga harta,
tapi Allah melihat pada hati dan amal perbuatan kalian. Nah, di sini menunjukkan bahwa orang beriman bersaudara, orang beriman itu sama, sepadan darah-darah mereka. Ya. Sehingga tidak boleh ditumpahkan sembarangan. Seperti Nabi bersabda, la yahillu damu mri'in yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah illa bi ihda thalath. Athibuz zani wan nafsu bin nafsi. Ya. Wattariku lidini al-mufariqu lil jamaah. Rawahu Muslim. Nabi bersabda, tidak halal darah seorang yang sudah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kecuali dengan 3 perkara. Ya, yang pertama adalah orang yang berzina, zina muhson, yang sudah pernah menikah. Yang kedua, orang yang membunuh orang lain. Yang ketiga adalah orang yang keluar dari agamanya atau keluar dari pemerintahan yang sah. Tapi yang melakukan hal ini semua para jemaah bukan perorangan, ya, harus penguasa yang sah. Ketika melakukan orang berzina dirajam, orang membunuh dikisos. Ini harus pemerintah, bukan perorangan, bukan lembaga, tapi pemerintah yang sah. Dikatakan pemerintah yang sah definisinya yang memiliki kekuasaan teritorial dan persenjataan. Itu penguasa yang sah. Ya, ketika ditanya siapa penguasanya, fulan, nah itulah penguasanya. Ini para jemaah. Nah, sehingga di sini pengertian hadis, ya, al muslimun tatakafa'u dima'uhum. Orang beriman itu sepadan darah-darah mereka. Artinya kita tidak boleh menumpahkan darah. Kalau kita menumpahkan darah, ya, maka nanti kita akan menjadi orang yang bangkrut. Sebagaimana Nabi bersabda SAW, atadruna mal muflis, ya, faqalu al muflisu fina man la darahima lahu wala mata, faqala innal muflis min ummati ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti wa qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqdama alayhi ukhidat min khotoyahum faturihat alayhi thumma turiha fil nar. Rawahu Muslim. Nabi bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian siapa orang-orang yang bangkrut? Ya. Sahabat menjawab, orang bangkrut, orang tidak punya uang, tidak punya harta. Namun maksud Nabi bukan itu. Beliau SAW menjawab, orang yang bangkrut adalah dari umatku yang kelak datang pada hari kiamat membawa pahala sholat, puasa, zakat dan yang lain. Tapi sayang dulu di dunia mencaci maki si A, si fulan, ya, menuduh orang baik-baik dengan tuduhan zina, makan hartanya, menumpahkan darahnya, memukulnya, yang pada akhirnya diambil pahala sholatnya, pahala zakatnya, pahala puasanya, diberikan kepada mereka yang telah disakiti dan didolimi. Ketika sudah habis pahala-pahalanya, sementara kezaliman dia kepada orang masih ada, akhirnya dosa-dosa orang diambil dan dilemparkan kepada orang tersebut, lalu orang ini dilempar ke dalam api neraka. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Oleh karena itu para jemaah, kalau kita ingin berlomba-lomba untuk menjadi orang yang mulia di hadapan Allah, maka tidak ada jalan lain kecuali dengan ketakwaan. Ya. Kemudian juga harus perhatikan bahwa kehormatan kita kaum muslimin terjaga. Ya. Kullul muslim ala muslim haram damuhu wa maluhu wa irduh. Rawahu Muslim. Orang Islam satu dengan yang lainnya adalah haram, darah, harta, kehormatannya. Ini harus kita jaga. Oleh karena itu beliau mengatakan di sini bahwa al muslimun wa fi riwayah al mu'minun tatakafa'u dima'uhum. Orang-orang mukmin, orang-orang Islam sepadan darah-darah mereka. Ya. Nah, kemudian selanjutnya kata beliau, Nabi bersabda, wa yas'a bi dhimmatihim adnahum. Ya, yang terjemahnya di sini, orang yang paling rendah di antara mereka berupaya memenuhi zimmah, perlindungan mereka. Apa maksudnya? Pada sebagian tempat sampai sekarang itu, ya, masih ada
terutama di Jazirah Arab, orang memberikan kafil, memberikan perlindungan sebagai kafil. Ya, di sini katakan orang yang paling rendah, maksudnya orang yang barangkali dalam kedudukan dunia status sosial rendah di antara orang beriman harus tetap dijaga ketika orang tersebut memberikan perlindungan, misalkan kepada seseorang, ya. Dan di sini biasanya yang diberikan perlindungan itu adalah orang di luar Islam, ya. Itu. Kalau sekarang yang datang ke sini, ya misalkan dari luar negeri dengan adanya visa, itu adalah muahad, ada perlindungan, sehingga tidak boleh diganggu para jamaah. Nanti saya jelaskan. Ini memang agak lumayan bagi saya, agak lumayan perlu penjelasan, ya, perlu lumayan berat, ya. Nah, di sini pengertian dari orang yang paling rendah di antara mereka berupaya memenuhi zimmah perlindungan mereka, ya. Yas'a wa yas'a bi dhimmatihim adnahum. Adnahum orang Islam yang punya status sosial barangkali sosial ekonominya rendah. Tapi ketika mereka melakukan perlindungan kepada seseorang harus dijaga, bukan karena inilah orang sepele, ya, orang yang dilindungi dia saya habisi, itu nggak boleh. Ini para jamaah, ya. Demikian juga dan dikembalikan atas mereka yang paling jauh di antara mereka, ya. Wa yuraddu alaihim aqsahum. Maksudnya meskipun orang itu jauh tempat dari kita, ketika melakukan bahwa saya melindungi orang ini, jangan diapa-apakan. Nah, biasanya kalau orang di zaman jahiliyah dulu juga begitu para jamaah. Jadi kalau sudah ada tamu masuk ke dalam rumahnya, sampai ada pernah begini, ada kisah, ya. Ada orang ayahnya itu dibunuh, ya, dan dia bersumpah, saya tidak akan tidur di rumah, dalam rumah maksudnya, sampai saya bisa mendapatkan pembunuh ayah saya. Ya, siapapun kalau orang dekatnya dibunuh pasti kesel, ya. Dan di saat itu di zaman jahiliyah boleh-boleh dendam kuat Pak para jemaah, ya, untuk ditangani sendiri. Dia bersumpah tidak akan tidur di dalam rumahnya sampai mendapatkan sang pembunuh, ya. Nah, suatu saat ketemu sama seorang, ya. Orang itu bertamu, karena jadi tamu dia dan dia tidak tahu kalau itu pembunuhnya, ya, dihormati. Di zaman jahiliyah tamu itu dihargai dan diakui oleh Islam, sampai Nabi bersabda, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, muliakan tamunya. Ini karena tamu dimuliakan. Nah, setelah itu baru cerita, ya, yang cerita yang tuan rumahnya ini, saya tidur di luar, saya bersumpah, tamu suruh turun di dalam. Saya nggak mau tidur di dalam, saya di luar saja, karena saya sudah bersumpah, ya, untuk balas dendam, membunuh, saya lagi mencari dan bersumpah tidak tidur di dalam rumah sampai saya menemukan pembunuh ayah saya. Memang ayahnya siapa? Ceritalah. Nah, ternyata yang tamu itu lah ngaku, kalau gitu yang bunuh itu saya. Wah, kaget, sudah dihormati dan ini sudah dimuliakan. Maka apa? Dia tarik sumpahnya. Karena kamu jadi tamu saya nggak jadi untuk membunuhmu. Sampai segitunya para jemaah, ya, di dalam menghormati dan menghargai tamu dan dilindungi, akhirnya dilindungi. Nah, dalam Islam ketika ada orang punya status sosial yang sangat rendah, itu diakui perlindungannya, apalagi darahnya dia sendiri para jemaah. Dia sendiri ketika melindungi orang lain yang barangkali dia terancam, maka harus diakui. Artinya harus diakui, diterima. Demikian juga dengan yang jauh. Ini maksudnya dari ini saya baca referensi, ya, keterangan, karena memang ini kalau hanya sekedar dibaca hadisnya apalagi terjemahannya bingung, ya. Dan mereka satu tangan atas selain mereka. Maksudnya apa satu tangan? Kaum muslimin satu sama lain itu bersaudara, satu kekuatan para jemaah. Tidak dibatasi oleh garis geografis. Semua orang beriman, orang Islam satu, saudara. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara, maka damaikanlah, ya, ketika dua saudara itu sedang bertikai.
bukan malah diadu domba, bukan malah dijerumuskan, tapi disuruh untuk mendamaikan. Ya, bahkan tindakan-tindakan preventif ya sebelum mendamaikan itu harus dijaga, seperti yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Nabi bersabda, la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwanan wa la yahillu limuslimin an yahjura akhahu fawqa 3 ayyam. Rawahul Bukhari dari Anas bin Malik ya. Jangan kalian saling membenci. Ini semua tindakan preventif. Jangan kalian saling hasad, dengki, dan juga jangan saling tadabaru, saling membelakangi. Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Ya. Tidak halal bagi seorang muslim untuk memboikot temannya sendiri, saudaranya sendiri lebih daripada 3 hari. Nah ini semua tindakan preventif. Seandainya terjadi pertikaian, faslihu baina akhawaikum. Kenapa? Karena darah mereka sepadan. Sampai orang yang memiliki kedudukan sosial, status sosial yang paling rendah, itu pun harus dihargai ketika dia punya keputusan melindungi seseorang. Nah ini maksud hadis ini. Ya, ini para jamaah. Nah, kemudian kata beliau, orang Islam itu satu saudara. Ya, satu kekuatan. Nah, kemudian seorang muslim tidak dibunuh karena membunuh orang kafir. Nah, di sini ketika syariat Islam itu diterapkan dan tidak boleh diterapkan oleh penguasa. Oleh karena itu jadi penguasa tidak main-main, Pak. Berat tanggung jawabnya di hadapan Allah, akan ditanya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Ya. Sampai Umar bin Khattab sebagai penguasa, ya, beliau akan melindungi seandainya ada kambing yang hilang dari satu orang, sampai segitunya. Ya, akan dijaga. Bahkan beliau mengatakan seandainya orang Son'a itu di mana tuh? Ya, di Yaman. Ya, seandainya semua orang yang membunuh satu orang, saya kisah semuanya. Nah itu. Sampai segitunya. Ya, menunjukkan betapa pentingnya ketika seorang menjadi penguasa di dalam menjaga rakyatnya. Ya. Ini para jemaah. Sampai-sampai tadi harus dijaga. Kalau ada orang, kan biasanya kalau orang punya status sosial ekonomi rendah, biasanya kan tidak dihiraukan. Tapi Nabi mengatakan seandainya ada orang paling rendah di antara mereka, kemudian harus dijaga perlindungannya, dipenuhi ketika menjaga orang lain, apalagi dia sendiri. Ini para jemaah. Nah, saya bacakan dari ini karena ini penting ya. Beberapa hal penting untuk disampaikan. Hadis seperti ini, kata beliau, perincian bagi firman Allah dalam surat Al-Hujurat 10, innamal mu'minuna ikhwatun. Hadis yang kita dengarkan tadi, ya, seperti yang dirinci dalam firman Allah. Nah, Quran itu terkadang dirinci, ditafsir oleh Quran, kadang ditafsir oleh hadis, dijelaskan para jemaah, atau juga dengan perkataan para sahabat, atau sebaliknya, ya, terkadang hadis dirinci oleh Quran, saling memberikan tafsir satu sama lain, saling memberikan penjelasan, ya. Nah, di Quran surah Al-Hujurat disebutkan innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Palestina saudara, ya, berada di ujung dunia, kalau dia beriman saudara. Ini para jemaah, ya, yang mengatakan adalah Al-Quran itu sendiri, ya. Bahkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya, disebutkan dalam surat Al-Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'mati ikhwana. Ya. Berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah, yaitu Al-Quran, dan jangan kalian cerai berai.
Ingatlah kalian ketika Allah Ta'ala memberikan nikmat kepada kalian, di mana dulu kalian kuntum a'daan, dulu kalian saling bermusuhan, fa'allafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'mati ikhwana, kemudian kalian saling cinta dan kalian apa? Menjadi bersaudara. Dengan apa? Dengan nikmat Allah. Berupa apa? Berupa Islam ini para jamaah. Berupa Islam ini. Ya. Berupa Islam. Nah, kemudian setelah kita mengetahui satu sama lain bersaudara, maka harus saling mencintai satu sama lain, ya. Karena orang Islam itu seperti tubuh yang satu para jamaah, ya. Seperti tubuh yang satu, ya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, ya, bahwa orang Islam itu, ya, seperti satu tubuh, satu jasad, ya. Mathalul mu'minin fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid idza istaka minhu udwun tada'a lahu sa'iru jasad, ya, bil huma was sahr. Rawahul Bukhari dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu. Permisalan orang beriman itu dalam masalah kasih sayang, kecintaan, kasih sayang dan kelembutan seperti satu jasad. Idza istaka minhu udwun, ketika satu jasad itu, bagian dari jasad itu, bagian dari anggota tubuh itu istaka, yaitu apa? Mengeluh rasa sakit. Tada'alahu sa'iru jasad, maka semua badannya akan merasakan sakit. Merasakan apa? Bihuma wasahr, demam, wasahr, tidak bisa tidur malam. Ya, nah, kita bisa buktikan para jemaah. Jangankan infeksi, mungkin terluka karena jatuh atau apa, di ujung kaki, ujung tangan saja, ya, barangkali orang sana bilang si belen, ya, tangannya di sini, ya. Kemudian infeksi, ya, bengkak sedikit, apa yang kita rasakan? Cekot-cekot, ya, cekot-cekot Pak, ibu-ibu sekalian. Itu permisalan orang beriman satu dengan yang lain. Kalau kita melihat Quran dan hadis, betapa idealnya orang beriman, dan kita tentu tidak boleh untuk berkecil hati dan berputus asa melihat fenomena dan kenyataan yang ada, yang barangkali orang beriman satu dengan yang lainnya masih jauh dari apa yang dijelaskan Al-Quran dan hadis. Namun ketika kita menyadari dan memahami dan dapat nikmat dari Allah, yaitu apa? Keterangan bagaimana kedudukan orang beriman satu dan yang lain, tentu ini merupakan rahmat yang pasti saya sudah tahu, dan kita berbuat sesuai dengan kemampuan kepada orang-orang beriman, ya, kepada saudara kita, ya. Nabi bersabda, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Rawahu Muslim. Barang siapa meringankan beban saudaranya orang beriman dari urusan-urusan dunia ini, maka Allah akan berikan kemudahan, keringanan dari perkara nanti yang akan dihadapi di hari kiamat. Para jamaah rahmati Allah, bagi sebagian orang uang 10.000 seandainya hilang tidak sedih, seandainya menemukan dapat tidak senang. Tapi bagi orang lain 10.000 bisa untuk sarapan, dan bisa barangkali dengan 2 anaknya. Oleh karena itu apa? Jangan remehkan. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an hatta walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Nabi bersabda, jangan remehkan kebaikan sekecil apapun, meskipun hanya berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Nabi bersabda, ittaqun naro walau bisyikit tamroh. Takutlah neraka meskipun hanya sekedar separuh biji kurma, takut pada neraka. Artinya apa? Allah tidak akan menyia-nyiakan para jamaah, ya. Allah berfirman, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Sekecil apapun kebaikan pasti dibalas. Sekecil apapun keburukan pasti akan ada balasannya. Sehingga jangan kita remehkan, wah buat apa segini? Jangan. Ya, kata ada seorang
salaf ya, Abdullah bin Mubarak mengatakan rubba amalin saghirin tu'azzimu an-niyah wa rubba amalin kabirin tusaghiru an-niyah. Berapa banyak amal kecil ya tidak berharga depan manusia tapi menjadi besar di hadapan Allah. Kenapa? Karena niat. Dan berapa banyak amal besar di blow up, bergengsi di depan manusia tapi menjadi kecil di hadapan Allah. Kenapa? Karena niat. Oleh karena itu para jemaah, jangan kecilkan yang kecil karena itu akan jadi besar di hadapan Allah. Hati-hati dengan yang besar, kalau tidak karena Allah akan menjadi kecil ya. Wa kunu ibadallah ikhwana ya, seperti tadi sudah saya sampaikan, orang beriman itu tidak boleh saling satu la tabaghadu ya, tidak boleh saling membenci ya. Wala tahasadu, tidak boleh saling iri dengki. Orang dengki itu ada 4 keadaan, Pak. Hasad itu artinya apa? At-tamanni bizawali ni'ma inda ghairi. Hasad itu saling dengki. Dengki itu apa? Berangan-angan nikmat yang ada pada saudaranya lepas. Dan ada 4 kondisi. Kondisi pertama, orang yang iri dengki pada saudaranya ya, dia ingin nikmat, apakah harta, apakah kedudukan atau keluarga dan sebagainya yang dirasakan orang itu supaya apa? Lepas. Lalu dia bikin makar dan fitnah. Dan dia tidak perlu jabatan dia pindah sama dia, sama yang orang yang dengki tadi. Kenapa? Karena sudah punya dia. Cuman tidak ingin ada kecap nomor 2, semuanya kecap nomor 1. Ingin dia nomor 1, tidak ingin ada saingan. Bikin makar, bikin fitnah, yang penting mampus. Itu paling jahat. Disebut oleh Syekh Nadim Muhammad Sultan dalam kitabnya Fawaid wa Fawaid minal al-arba'in an-nawawiyah. Karena orang dengki biasanya ingin pindah ke dia, tapi ini enggak. Yang penting dia jabatannya copot, yang penting hartanya habis, yang penting mampus. Nah, itu bahasa anak-anak sekarang. Yang penting mampus, yang penting bangkrut. Ini paling buruk. Yang kedua, orang dengki ingin nikmat yang ada pada orang lain, apakah dudukan, apakah harta atau jabatan, ingin lepas dan pindah sama dia. Ini yang kedua ini. Lalu bikin makar, bikin fitnah. Ini juga jelek. Tapi yang pertama lebih jelek. Yang ketiga, kondisi orang yang dengki apa? Dia tidak suka melihat orang lain senang. Ya, sampai ada orang pernah saya dengar, ya, saya tuh kalau melihat orang lain senang tuh sedih. Sampai ngomong seperti itu. Ini juga buruk. Yang keempat, melihat orang lain sukses, senang, tidak suka. Dan tidak sukanya dia dalam hati, lalu dia tepis dengan apa? 1, istighfar, mohon ampun pada Allah. Yang kedua, mohon ampun kepada orang yang didengki. Dan yang ketiga, mendoakan keberkahan kepada orang yang dia dengki. Ya Allah, kok saya nggak suka sama dia beli apartemen lagi misalkan, dia promosi jabatan lagi, ya Allah ampuni saya, ampuni dia ya Allah, dan berikan keberkahan kepada dia. Inilah sifat orang beriman para jemaah. Karena yang namanya kedengkian tidak akan pernah bisa merubah apa-apa. Sampai ada ulama dalam syair yang mengatakan kul lima dhallali hasida atadri ala man asa'tal adaba asa'ta ala Allah fi hukmihi li'annaka lam tardoli ma wahaba fahzaka rabbi bi anzadani wa sadda alaika wujuhat tolaba. Katakan, kenapa engkau dengki sama saya? Tahukah engkau sebenarnya kepada siapa engkau telah berbuat jahat? Asa'ta ala Allah, sebenarnya engkau telah berbuat jahat kepada Allah atas keputusan Allah kepadaku. Li'annaka lam tardoli ma wahaba, karena kau tidak rela dengan pemberian Allah kepadaku. Fa'ahzaka rabbi bi anzadani, dan Allah menambah hina kepadamu dengan cara Allah menambahkan yang kau dengki. Semakin kau iri kepadaku, kedudukanku semakin diangkat. Semakin kau diiri padaku, hartanya ditambahkan, keluarganya tambah baik. Wasadda alaika wujuhat tolaba, dan Allah menutup semua celah, semua pintu yang kamu inginkan. Nah ini para jemaah, kenapa iblis diturunkan dari surga? Karena dengki sama Adam. Kenapa Qabil membunuh Habil? Karena hasad, dengki kepada Habil. Ini para jemaah, pembunuhan pertama kali karena kedengkian. Ya, maka
kita minta pada Allah jadi yang keempat. Ya memang manusiawi ya, kalau ada orang ini langsung perubahan mental itu ada dalam hati, tapi langsung tepis. Dan kita sendirian, nggak ada yang tahu Pak, karena dengki di sini. Ya Allah, kok saya kok dengki sama dia. Ya Allah, ampuni saya, ampuni dia. Ya Allah, berkahi Allah. Ya, mudah-mudahan diberikan keberkahan pada hartanya, diberikan keberkahan pada kedudukannya, diberikan keberkahan pada anak dan istrinya dan keluarganya. Maka malaikat mengapa? Amin. Semoga engkau juga begitu. Itu hadis sahih. Semoga engkau juga begitu. Nah ini para jemaah. Ya. Menjadi keharusan kaum mukminin untuk saling mencintai, ya, bersatu padu, tidak saling membenci dan bermusuhan. Semua ini yang saya bacakan, semua berupaya merealisasikan maslahat mereka secara umum yang merupakan pilar agama dan dunia mereka. Orang mulia tidak bersikap angkuh atas orang rendah. Mereka tidak pula saling merendahkan dan meremehkan satu sama lain. Darah-darah mereka sepadan karena tidak dipersyaratkan dalam kisos kecuali kesepadanan dalam agama. Ya. Seorang muslim tidak boleh dibunuh karena membunuh orang kafir seperti dalam hadis di atas. Begitu pula kesepadanan dalam hal kemerdekaan, sehingga orang merdeka tidak dibunuh karena membunuh budak. Nah, ini perlu penjelasan para jemaah, ya, perlu penjelasan. Pertama, orang Islam diikat oleh persaudaraan, dan persaudaraan dalam keimanan, persaudaraan dalam akidah itu merupakan perkara yang sangat penting, melebihi dari segalanya. Dan bahkan para jemaah, dalam hadis yang sangat panjang, hadis riwayat Bukhari, ya, ketika sebagian ada di surga, sebagian ada di neraka. Yang di surga bertanya, ya Allah, dulu ada saudara saya, mana saudara saya? Dulu haji sama saya, yahujjuna ma'ana, yasumuna ma'ana, yusalluna ma'ana. Kalau haji belum tentu bareng. Kalau sekarang kita sholat bareng sama kami. Di mana? Wadah di neraka. Artinya Allah Ta'ala menyuruh, silakan kamu ambil. Nah, di sini orang beriman itu bisa saling memberikan apa? Syafaat. Para jemaah, sadar atau tidak, masjid sebagai sentral tempat berkumpulnya orang beriman, dipanggil hayya 'alas shalah, dipanggil hayya 'alal falah, luar biasa para jemaah. Pertama dipanggil untuk sholat bersama, yang kedua hayya 'alal falah, ayo kita menuju kepada kemenangan. Jadi kita berjemaah di masjid kemenangan. Coba para jamaah di sop pertama, apakah dikhususkan untuk orang-orang, oh ini orang yang punya kedudukan, ini orang punya harta? Di depan tidak, justru disuruh berlomba-lomba untuk mencari sop yang pertama. Itu para jamaah. Ya. Nah kemudian juga kisos. Nah kisos itu adalah suatu pembalasan dari suatu tindak pidana. Dari ringan sampai berat, ya, bisa dilihat kewajiban kisos, ya. Kutiba alaikumul kisos, ya, di dalam surat Al-Baqarah, ya, 178. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi, ya, wal untha bil untha. Faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa adau ilaihi bi ihsan. Dzalika takhfifun min rabbikum rahmah. Faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, Al-Baqarah 178 sampai 179. Wahai orang beriman, telah diwajibkan kepada kalian kisos dalam pembunuhan. Orang membunuh dikisos, dibunuh. Itu, ya. Orang merdeka dengan orang merdeka. Orang budak dengan budak, laki-laki.
Lagi perempuan dengan perempuan. Barang siapa dimaafkan dari saudaranya, ikuti dengan ma'ruf, yaitu bayar diat, bayar ganti rugi, ya, dengan baik. Ya. Itulah keringanan yang Allah berikan dan juga sebagai rahmat. Barang siapa melampaui batas, maka baginya adab yang pedih. Walakum fil qisas, bagi kalian dalam qisas itu hayatun, ada kehidupan. Ya ulil albab la'alakum tattaqun, wahai orang berakal. Qisas itu orang bunuh harus dibunuh. Tapi ingat para jemaah, siapa yang membalas? Pemerintah, penguasa. Tentu diadili dulu, baru diputuskan. Ya. Nah kalau dulu di Arab itu, di Saudi, kalau yang mungkin yang haji dan umroh, apalagi yang sering, ada masjid namanya di Jeddah itu Masjid Al-Qisas. Ya. Nah, di depannya itu ada balai ruang, tapi sekarang sudah nggak ada. Nah, itu tempat di mana dieksekusi orang-orang yang memiliki kesalahan membunuh saudaranya. Biasanya hari Jumat. Supaya apa? Supaya orang lihat, ya, betul kengerian. Tapi kalau kita lihat, ya, seperti penjual gorengan yang dibunuh, kita lihat, ya, adanya orang dirayu melalui medsos, ketemulah, kemudian dizinahi, kemudian minta pertanggungjawab untuk dinikahi, tidak mau, dipukul, melawan, dibunuh, untuk menghilangkan jejak, dia apa? Dibakar. Setelah dibakar dibuang. Bukan itu kekejian? Dan itu banyak terjadi. Seakan nyawa seperti nyawanya tikus. Para jemaah, ya. Belum lagi bagaimana yang di Palestina, belum lagi sudah banyak para jemaah, ya. Nah, karena itu disebutkan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah ayat 179, walakum fil qisasi hayatun, bagi kalian dalam qisas itu ada kehidupan. Loh, qisas kan membunuh dan harus penguasa, Pak, bukan bukan Pak RT, bukan Pak DKM, ya, juga bukan LSM, tapi harus pemerintah penguasa. Dan terus dengan proses pengadilan dibuktikan, ya, betul dia membunuh, maka dibunuh. Nah, dalam kisos membunuh ada kehidupan. Kenapa? Karena orang lihat, ya, orang lihat langsung membunuh dengan pedang lebih cepat matinya. Orang melihat, akhirnya orang takut, para jemaah, untuk melakukan tindakan pembunuhan. Tapi sekali lagi tidak boleh dilakukan oleh perorangan. Harus apa? Harus penguasa. Kalau penguasa tidak melakukan, ya sudah, tanggung jawabnya nanti di hadapan Allah, itu berat para jemaah. Ya, nah ini. Di sini antar orang Islam. Nah, kemudian juga agama kita juga mengatur dengan orang selain Islam. Kalau kita hanya melihat secara parsial bagian-bagian saja, seakan-akan ketidakadilan. Tentu saja tidak, ya. Dengan bertetangga, Nabi bersabda, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, muliakan tetangganya. Nah, tetangga di sini siapa? Ada 3 macam kata ulama. Ada muslim dan ada hubungan darah, punya hak muslim, hubungan darah, hak tetangga. Ada muslim tidak ada hubungan darah, hak muslim, ya, kita ucapin salam, dijawab salamnya. Hak tetangga. Kalau bukan muslim, hak tetangga, sehingga tidak boleh sembarangan, ya. Nabi bersabda, wallahu la yu'min, wallahu la yu'min, wallahu la yu'min. Faqila man hum ya Rasulullah, faqala alladzi la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Demi Allah tidak beriman, sampai 3 kali. Siapa ya Rasul? Tetangga yang tidak aman dari gangguannya. Itu. Apapun agamanya. Ya. Dan bahkan dalam firman Allah berfirman, ya, dalam surat Al-Mumtahanah, bisa dilihat, ya, la yanhaakumul ladina, ya, surat Al-Mumtahanah ayat yang ke-8, la yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian, ya,
untuk berbuat baik dan adil kepada orang yang tidak memerangi kalian dalam agama dan tidak mengusir kalian. Nah, saya minta tolong bisa dibantu terjemahannya, bisa dibacakan surat Al-Mumtahanah, surat yang ke-60 ayat 8. Nah, nanti baru ke 9-nya. Tolong dibantu. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Nah, baru ayat 9-nya, innama yanhaakumullah 'anil ladzina qataluukum fid din wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum an tawallawhum wa may yatawallahum faulaika humudz zalimun. Ya, yang ke-9. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu. Bukan. Yang ke-9. Ya. Enggak, kurang. Sebelumnya ada. Yang ayat ke-9-nya. 9. Ya. Kurang. Sesungguhnya Allah akan melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu, orang-orang yang memerangi kamu. Oh iya. Terus ya. Ya. Dan mengusir kamu dari kampung halamanmu dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah saya ulangi. Iya. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu. Iya. Dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Nah, jadi kalau tidak mengusir, tidak memerangi kita dalam agama, maka kita tetap berbuat baik dan berlaku adil. Namun kalau mereka memeranginya itu lain lagi. Ya, siapapun para jamaah, siapapun ya di kolong jagat ini, siapapun dia, ya tidak rela dan tidak mau diperangi. Ketika punya kemampuan ketika diperangi, pasti dia akan minimal bertahan, bahkan bisa membalas gitu. Tapi kalau orang baik-baik tetap boleh berbuat baik. Asma binti Abi Bakar, ibunya masih belum masuk Islam, mau datang ke dia konsul sama Nabi, sambut ibu dengan baik. Bagaimana Abu Thalib 40 tahun bantu Nabi tapi tidak dapat hidayah. Ya, dan Nabi berbuat baik pada Abu Thalib. Ya. Ini para jemaah. Abu Jahal, Abu Lahab yang menyakiti Nabi dan Nabi di saat itu masih tidak boleh untuk membalas, ya. Tapi ketika di Madinah mereka juga memerangi dulu orang-orang musyrik Quraisy yang dibuat oleh Abu Sufyan, baru beliau memerangi. Nah, ini para jemaah rahmati Allah. Oleh karena itu jangan sampai kita berada dalam sisi kanan yang berlebihan, sisi kiri yang berlebihan. Ekstrem kanan, ekstrem kiri. Ekstrem kanan adalah pokoknya lain keyakinan habisin, ya, tentu itu ekstrem kanan, ya. Yang kiri pokoknya semuanya, teman semuanya, itu tidak benar, ya. Lakum dinukum waliyadin. Karena ketika Nabi diminta oleh orang musyrik Quraisy, Muhammad, saya mau nyembah Tuhan kamu setahun asalkan kamu juga mau nyembah Tuhan kami setahun. Ya, di bawah Ibnu Katsir ini turun surat Qul ya ayyuhal kafirun lakum dinukum waliyadin. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Ya, kita berbuat baik. Bahkan Nabi ketika pernah Ibnu Umar sembelih kambing, itu Yahudi kasih lebih dulu. Ini dalam muamalah para jemaah keseharian. Ya, namun dalam urusan agama kita tentu tidak boleh, ya. Itulah ya di dalam kita
bermuamalah atau berinteraksi. Sebab apa? Tentu yang namanya masing-masing agama tetap memiliki bagaimana bisa masuk ke dalam agamanya. Agama Islam juga demikian. Ya. Saling mendakwah satu sama lain, itu sudah fitrahnya, sudah sunnatullah para jemaah. Seperti Allah berfirman, wadda katsirun min ahli kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim. Ya. Antum bisa terjemahannya, tolong. Al-Baqarah 109. Ini terakhir ya, sehingga nanti bisa buka dengan tanya jawab. Al-Baqarah 109. Banyak di antara ahli kitab menginginkan sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman menjadi kafir kembali, karena rasa dengki dalam diri mereka setelah kebenaran jelas bagi mereka. Maka maafkanlah dan berlapang dadalah sampai Allah memberikan perintahnya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang jelas ayat ini ya kita maklum kalau ada orang pingin orang itu masuk agama mereka. Di sini dijelaskan Allah Taala wadda katsirun min ahli kitab. Banyak ahli kitab. Ahli kitab adalah al-yahud wa nasara. Katsirun mereka wadda katsirun untuk apa? Agar kalian ya lau yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Kalian murtad, kembali kepada kekufuran setelah kalian beriman, hasadan min indi anfusihim, karena kedengkian. Itu maklum karena masing-masing begitu. Oleh karena itu tidak ada paksaan dalam agama. Kalau kita menyampaikan, sampaikan dengan hikmah, dengan bijak. Dan tidak sedikit orang yang masuk agama Islam. Dan kebanyakan di zaman Nabi masuk agama Islam karena melihat akhlak Nabi. Ya, akhlak Nabi para jemaah. Ketika di Madinah, Nabi kembali ke Mekah, ya, dikira mau apa? Balas dendam, dikumpulkannya orang-orang itu di Mekah. Dikira balas dendam. Tapi Nabi bilang, antum tulaku, kalian bebas. Setelah bebas malah masuk ke dalam agama Islam. Ya. Orang-orang musyrik Quraisy di Mekah ketika ditanya tentang perangai Nabi, mereka ngakui bahwa Nabi suka menolong, suka membantu, bahwa Nabi akhlaknya bagus. Tapi ketika berkata bahwa saya utusan Allah, baru ya kata Abu Lahab, tabban laka ya Muhammad alihada jama'tana. Celaka kau Muhammad, hanya untuk ini kamu mengumpulkan kami, ya, kan dikumpulkan sama Nabi. Bahwa ditanya, seandainya aku katakan kepada kalian di belakang kalian ada pasukan yang mau nyerang kalian, kalian percaya? Iya percaya, karena Nabi tidak pernah bohong, beliau orang baik. Baru belum ngaku bahwa saya itu Rasulullah. Baru setelah itu kata Abu Lahab apa? Tabban laka ya Muhammad, celaka kamu Muhammad, alihada jama'tana, untuk itu kamu mengumpulkan kami. Nah itu. Jadi antara keyakinan dan akhlak, ya, di sini yang ditolak oleh orang musyrik tentang Nabi apa? Keyakinan. Tapi akhlaknya tidak. Nah ini, ya. Nah, mudah-mudahan kita juga bisa menampilkan akhlak-akhlak yang baik kepada siapapun, karena Nabi bersabda, ittaqillah haitsu ma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tabuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada, iringi perbuatan yang jelek dengan yang baik, karena perbuatan baik bisa menghapus perbuatan yang buruk, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Ya, wa khaliqin nas. An-nas di sini dalam bahasa Arab alnya namanya al-istighraqiyah, yang memberi faedah umum. Siapa manusia? Siapapun dia. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Pergauli manusia dengan akhlak yang baik. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan kita bisa menjaga yang namanya hablum minallah dan juga hablun minan nas. Kalau kita tidak bisa menjaga itu, maka kita rugi. Ya, tadi sudah saya sampaikan, orang yang bangkrut kata Nabi, orang yang hebat hablum minallahnya, sholatnya,
tapi dulu memukul, membunuh, menumpahkan darah, makan hartanya orang, menuduh dengan tuduhan zina, artinya hablum minan nas, tidak bagus. Tapi ada juga yang mengatakan, mas, saya mas, meskipun nggak sholat, saya nggak pernah mas nyakitin orang. Itu juga salah, lebih salah lagi. Sholat yang benar, mudah-mudahan lisan bisa dijaga, ya. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dan tadi saya masuk, kok sudah ada banner di depan, ya, ada nama saya, ya, untuk nanti kegiatan tentang sholat, ya, mudah-mudahan bisa apa namanya banyak manfaat, baik secara lahir, bagaimana kita melihat Nabi sholat, maupun secara batin, bagaimana fungsi sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sehingga tidak hanya batin saja. Kalau sampai batin, kalau sudah bisa mencegah perbuatan keji dan munkar, nggak perlu sholat. Ada hal seperti itu dulu, ya. Ada juga sholat sunnah, tapi tidak bisa memberikan apa namanya pengaruh dalam kehidupan. Sampai di sini para jemaah, semoga bermanfaat. Kalau ada yang ingin ditanyakan dan diskusikan, silahkan. Ya. Saya mulai, Ustaz. Ya. Terkait penguasa tadi yang saya sampaikan. Ketika penguasa itu tidak menjalankan syariat yang sudah ditetapkan oleh Allah, maka yang saya tangkap tadi, kita berlapang dada begitu, ya. Maksudnya penguasa itu yang kemudian akan mempertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Nah, sejauh mana ketika misalnya melihat ada yang kita anggap ketidakadilan dilakukan oleh penguasa, bagaimana sebaiknya gitu, ya, rakyat ini merespon atau mengkritisi seperti itu, Ustaz? Iya, iya. Itu sudah pernah ditanyakan oleh Hudzaifah ibnul Yaman, seorang sahabat radhiyallahu anhu, kepada beliau Nabi Muhammad SAW. Nabi bersabda, hadis riwayat Muslim, ya, sayakunu ba'di a'immatun la yastannuna bisunnati wa la yahtaduna bihadyi yaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi juthmanil insi. Qultu ya Rasulullah, kaifa asna idza adatu dzalik? Qala tasma' wa tuti' wa in ukila maluk wa duriba dhahruk. Rawahu Muslim. Ya, Nabi bersabda, akan ada sepeninggalku nanti a'immatun, jamak dari imam, bahasa Indonesianya pemimpin. Akan ada setelahku nanti pemimpin-pemimpin yang punya sifat la yastannuna bisunnati wa la yahtaduna bihadyi, yang tidak menggunakan sunnahku, tidak menggunakan petunjukku, yaitu tidak menggunakan syariat Allah Ta'ala, ya. Baik dalam segala hal. La yastannuna bisunnati wa la yahtaduna bihadyi yaqumu fihim rijalun. Ada di antara mereka tokoh-tokohnya, pemimpin-pemimpinnya, rijalun qulubuhum qulubus syayatin. Hati-hati mereka adalah hati-hati setan. Fi jusmanil insi, yang bersarang di jasad manusia. Artinya ya kejam, ya otoriter dan seterusnya. Setelah Nabi menjelaskan seperti itu para jemaah, kemudian apa? Kemudian Hudzaifah bertanya, ya Rasulullah, kaifa asna idza adatu dzalik? Ya Rasulullah, apa yang harus aku lakukan? Sikap saya bagaimana kalau saya menjumpai masa seperti itu? Apa kata Nabi? Ini memang tidak familiar para jemaah. Ya, tidak familiar. Tasma' wa tuti' wa in ukila maluk wa duriba dhahruk. Memang tidak familiar. Namun ini sabda Nabi, dan boleh dicek validitas data ini, ya, bahwa data ini adalah valid, sahih hadisnya, riwayat Muslim. Apa? Tasma' wa tuti', dengar dan taati meskipun hartamu dimakan dan punggungmu dipukul. Satu. Semua tidak rela. Seandainya bisa dikomunikasikan boleh saja, ya. Namun di sini ada apa namanya, bukan hanya sekedar isyarat, tapi ada pesan di situ. Tidak boleh memberontak kepada penguasa yang sah. Hadis berikutnya lebih tidak familiar lagi.
Tapi itu hadis para jemaah. Inna makana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya perkataan orang beriman ketika diajak kepada Allah dan Rasulnya untuk menghukumi di antara mereka, ucapannya orang beriman itu kami dengar, kami taat. Nabi bersabda, wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyara min amrihim. Tidaklah pantas bagi orang beriman, baik laki atau perempuan, ketika Allah dan Rasulnya menetapkan perkara lalu pilih yang lain. Nah, dalam perkara ini, hadis yang berikutnya barangkali tambah tidak familiar. Nabi bersabda, man arada an yansaha lidhi sultanin fala yubdihi alaniyatan walakin liyakhudha biyadihi falyakhlu bihi fa in qubila minhu fadhat wa illa faqad adda alladhi alaihi. Rawahu Ibnu Abi Asim. Dan disahih oleh Albani rahimahullah ta'ala. Barang siapa yang ingin memberikan nasihat kepada orang yang memiliki sultan. Apa sultan? Kekuasaan. Makanya disebut dengan sultan, ya, penguasa. Barang siapa ingin memberikan nasihat kepada penguasa, fala yubdihi alaniyatan, jangan disampaikan dengan terang-terangan depan umum. Walakin liyakhudha biyadihi, hendaklah pegang tangannya, bawa ke tempat yang sepi. Diterima alhamdulillah, tidak sudah menyampaikan kewajiban. Nabi bersabda, afdalul jihad qaulul haq inda sultanin jair. Ya, seutamanya jihad mengatakan perkataan yang hak di sisi penguasa yang dolim. Di sisi itu di mana, Pak? Ya di tempatnya dia. Ya, bukan di tempat umum sehingga bisa membuat gejolak. Kita lihat bagaimana yang ada di Irak sampai sekarang gejolak. Kita lihat bagaimana yang ada di Libya sampai sekarang gejolak. Ya, gejolak. Dan berapa banyak kaum muslimin saling membunuh satu sama yang lain. Itu. Nah, kita alhamdulillah. Ya. Nikmat aman, nikmat damai itu luar biasa para jemaah. Bahkan Nabi bersabda, man asbaha minkum aminan fi sirbi mu'afan fi jasadi indahu qutu yaumi faka'annahu izat lahu minad dunya wa fi riwayah bihadzafiriha. Rawahu at-Tirmidzi. Barang siapa aman di pagi harinya bersama keluarga. Nah, kita alhamdulillah aman, Pak. Ini pas pagi juga. Kalau nggak aman nggak mungkin kita kesini. Mu'afan fi jasadi, badannya sehat. Kalau sakit gigi nggak mungkin kita di sini, Pak. Ya, kemudian indahu qutu yaumi, di sampingnya qutu yaumi, punya makanan yang dimakan hari itu ada, kata Nabi. Seperti punya apa? Seperti punya dunia dan isinya. Berarti nikmat aman, nikmat sehat itu luar biasa. Sehingga apa? Meskipun makanan dari itu ada, besok belum tentu ada. Bagi orang beriman seperti punya dunia dan isinya. Ini. Nah, oleh karena itu, ya, penguasa tetap akan jadi dimintai pertanggungjawab atas ketidakadilan. Kemudian juga penguasa, ya, akan dimintai pertanggungjawab atas semua perbuatannya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Nah, oleh karena itu kita disuruh oleh Nabi untuk bersabar dan mendoakan. Pernah suatu saat Umar bin Abdul Aziz didatangi oleh dua orang dengan perkataan yang kasar. Di saat itu Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah, sebagai Amirul Mukminin, sebagai penguasa. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Saya tidak lebih jelek dari Fir'aun, dan kalian tidak lebih baik daripada Musa dan Harun. Sementara Allah menyuruh Nabi Musa datang ke Fir'aun apa? Faqula lahu qaulan layyina. Ya, ucapkanlah keduanya wahai Musa Harun kepada Fir'aun dengan perkataan yang baik, layyin. Ya. Silakan tolong dibacakan surat Toha ayat 44. Ya. Surat 20 ayat 24. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Ya.
Ayat berapa Ustaz? Ayat 44. Ya, suratnya surat 20, surat Toha, ayat 44. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya. Siapa kamu berdua? Nabi Musa dan Harun. Dan Harun, ya. Kepadanya siapa? Kepada Fir'aun. Dengan kata-kata yang lemah lembut. Nah, mudah-mudahan dia sadar atau takut. itu para jemaah. Ya, makanya ketika ada dua orang datang kepada Amirul Mukminin, yaitu siapa? Umar bin Abdul Aziz, dengan berkata yang kasar. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Saya tidak lebih jelek dari Fir'aun. Ya, jauh perbandingannya. Umar bin Abdul Aziz sebagai penguasa kaum muslimin, dia ulama dan umaro. Fir'aun mengatakan, ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian yang sangat tinggi. Oh, luar biasa. Ya, para jemaah. Dan kalian tidak lebih baik daripada Musa dan Harun. Nabi Musa dan Nabi Harun, dua-duanya nabi. Kenapa kamu berkata begitu? Sementara Allah nyuruh Nabi Musa dan Harun berkata lembut kepada Fir'aun. Ya, apalagi bukan Fir'aun. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Ini para jemaah. Nah, oleh karena itu mari kita lihat ya peristiwa-peristiwa yang ada. Dulu yang terjadi itu awal pertama di Timur Tengah, ya, di mana itu, negeri mana itu ya? Astagfirullah, ya, saya lupa Pak ya. Jadi awal pertama orang jualan, kalau sekarang kita itu kaki lima, itu diusir sama, kalau sekarang pas Satpol PP, diusir lagi. Akhirnya dia demo sendiri dengan cara membakar dirinya. Ya, tentu melihat kejadian begitu membuat simpati orang. Akhirnya orang menggulingkan negeri itu dan kacau. Kita lihat bagaimana Libya, kita lihat bagaimana sekarang Irak. Coba para jemaah, kita lihat negeri itu hancur. Lihat Suriah, ya. Nah, jangan sampai ya pindah ke sini. Nikmat aman, nikmat damai. Coba Nabi tadi, orang yang pagi harinya aman, sehat, makanan yang dimakan hari itu ada, seperti memiliki dunia dan isinya. Berarti di sini memang nikmat aman dan sehat luar biasa. Ya, seenak apapun makan, kalau ya dikit-dikit ada orang dibunuh, dikit-dikit ada begini, perang. Ini sekarang terjadi itu. Ya. Dan memang upaya untuk memporak-porandakan negeri-negeri kaum muslimin tidak akan pernah berhenti. Ya, tidak akan pernah berhenti para jemaah. Ya, karena memang mereka punya kepentingan untuk jual senjata macam-macam. Ya, kepentingan macam-macam sudah. Nah, kita sebagai kaum muslimin dengan panduan Quran dan hadis, mudah-mudahan Allah menjaga, asal dia tidak menggunakan semata-mata akal dan perasaan. Ya, laukana dinu birra'i lakana asfarul khufi aula bil masmin a'lah. Rawal Bukhari, Ali bin Abi Thalib mengatakan, seandainya agama semata-mata akal, bagian bawah sepatu dibantas dibersihkan, diusap daripada atasnya. Kemudian juga hati-hati dengan yang namanya setan gepeng ini. Kemarin yang anak-anak terjun ke kali di Bekasi, ya, itu gara-gara apa? Tidak mungkin para jemaah, mereka langsung bersepakat bawa parang. Dalam beritanya bawa minuman keras, kemudian nyemplung kali, mati 7. Kalau bukan sebelumnya sudah ada Dewan Perwakilan Remaja. Apa melalui apa? Ini pasti kesepakatan di sini. Itu. Apa definisi tamyiz? Bisa membedakan yang baik dan buruk. Umurnya berapa tamyiz itu, mumayyiz? 7 tahun. Nah, ini coba dibalik sama siapa? Sama setan tentu saja para jemaah. Masa tawuran dianggap sebagai yang baik? Kalau nggak mau banci kamu, sudah jangan pakai celana, pakai rok saja. Udah, bisa dibalik. Ya, bisa nyemplung ke kali seperti itu para jemaah. Gimana orang tuanya? Nah ini. Nah, kenapa? Karena tidak tabayun dengan berita-berita yang ada. Langsung di-share, ini ada di-share, ini di-share.
Nah ini perlu bagi kita ya, harus hati-hati. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah yang terucap dari lisan kecuali apa? Dicatat. Nah sekarang jari-jari yang lenting ini jauh lebih apa? Lebih berbahaya hanya sekedar ucapan. Kalau ucapan selesai ngomong udah nggak ada Pak, kalau nggak direkam. Tapi kalau ketikan terus, kalau itu hati-hati. Orang suami istri bisa cerai ya gara-gara ya itu share-sharean semaunya, sampai anak-anak jadi tawuran, sampai orang juga gontok-gontokan semua sekarang ini. Oleh karena itu hati-hati dalam kita berselancar di media sosial ya, barangkali itu. Ada lagi Pak? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon petunjuk Ustaz, di masjid kita ini kalau pada subuh itu para santri di sini membacakan Riyadhus Sholihin. Iya. Hukumnya apa Ustaz? Mohon petunjuknya, hukumnya apakah mubah, apakah sunnah, atau bahkan bid'ah gitu. Kita takut karena mungkin ada beberapa yang jemaah kita pada saat dibacakan kabur gitu. Mohon petunjuk. Demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pertama harus kita pahami bahwa ibadah ya, ada ibadah tauqifiyah. Ibadah itu tauqifiyah, yaitu apa? Berdiri di atas dalil. Satu, itu harus dipahami. Ya, sholat duhur, asar sampai subuh adalah ibadah, di mana ada rangkaian-rangkaiannya. Nah, setelah sholat dengan zikir, ya. Namun sesuatu ada menyampaikan tentang masalah agama. Nabi pernah habis sholat subuh beliau naik mimbar khutbah sampai kapan? Duhur. Bukan hanya kabur lagi ini, nggak sholat sini kali. Yang kedua, habis duhur beliau turun sholat, habis sholat naik mimbar lagi, ceramah lagi sampai asar, menyampaikan kejadian dari awal sampai akhir, sampai hari kiamat. Habis asar, ada adzan asar, turun sholat asar, habis sholat asar naik mimbar lagi sampai maghrib. Nah itu hadis sahih. Nah itu juga sesekali. Nah ini. Nah oleh karena itu kalau menyampaikan hal tersebut ya menggunakan momentum sesekali silahkan ya, dan jangan dianggap sebagai sebuah rangkaian dari sebuah ibadah. Itu yang pertama. Yang kedua, membacakan ya, membacakan. Nah sekarang itu memang kalau kita lihat Quran ada langsung bisa dipahami. Ya, ini disebutkan oleh Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Muqaddimatut Tafsir ya. Ada ayat yang memang langsung dipahami. Ada ayat yang tidak dipahami kecuali oleh orang yang berilmu. Tidak ada yang bisa dipahami kecuali orang yang ahli bahasa Arab. Ya. Sehingga ditafsir dengan ayat. Seperti hadis tadi ini, kalau hanya sekedar dibaca, nggak paham. Kita lihat keterangan-keterangan yang lain dan keterangan para ulama. Nah kalau seperti kita beratus solihin juga sama, ada yang bisa dipahami langsung, ada yang tidak. Gitu. Ya. Nah mungkin yang dipahami langsung itu barangkali terjemahannya tanpa dijelaskan sudah innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imratin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Hadis pertama dalam beratus solihin. Ya, sesungguhnya amal tergantung niat. Nah, ini jelas paham. Masing-masing orang dibahas dengan niatnya, paham. Barang siapa hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka dia dapatkan Allah dan Rasulnya. Ini perlu penjelasan. Hijrah kepada Allah itu apa? Hijrah pada Rasul itu apa?
Barang siapa hijrahnya untuk urusan dunia, ya, atau wanita yang ingin dinikahinya, maka dia mendapatkan sesuai dengan apa hijrahnya. Ini juga perlu penjelasan, kan begitu, ya. Dalam satu hadis saja ada yang bisa dipahami langsung, ada perlu penjelasan. Kemudian didukung oleh ayat dan hadis yang lain seperti tadi saya sampaikan, dukungan ayat, dukungan hadis, dukungan perkataan penjelasan para ulama. Nah ini, ya. Sebab kenapa? Jangan sampai kita nanti menyampaikan sesuatu tanpa ilmu itu, ya. Kemudian juga menjadikan suatu kebiasaan dianggap sebagai sebuah rangkaian. Nah kalau begitu apa? Pilihlah waktu-waktu, ya, sehingga tidak dianggap sebagai sebuah rangkaian. Ya, kalau kita berbicara menyampaikan itu setelah sholat ya boleh-boleh saja. Tapi kalau dia jadi sebagai sebuah rangkaian, nah itu, ya, dikhawatirkan terjadi kepada perbuatan yang memang tidak ada contoh kalau setiap saat seperti itu, ya. Demikian kurang lebihnya. Ya, ya. Sudah cukup, Ustaz. Ya, barangkali sampai di sini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah Ta'ala menjaga kita para jemaah. Semoga Allah Ta'ala memberi kita istiqomah. Semoga kita bisa menyikapi dengan benar apa yang kita hadapi. Kalau memang dapat nikmat, syukur, jangan kufur. Kalau dapat musibah, sabar, jangan putus asa. Dan semoga Allah menjadikan kita menghadapnya dengan keadaan husnul khotimah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.